lagi bersama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Boleh kasih tepuk tangan? Selamat memasuki bulan baru di bulan Mei ini. Hari ini pokoknya kita pembahasannya sangat menarik sekali ya. Kita bakal bahas tentang love, sex, and dating. Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan hari ini aku tidak sendiri ya, tentu saja di samping aku sudah ada Pendeta Harold Pardede. Ya ini kayaknya kalau untuk teman-teman Permata GBKP Tanjung Priuk sangat terkenal sekali ya belakangan ini ya. Lagi hits, diomongin di mana-mana, diajak foto di mana-mana. Halo Pendeta. Halo. Hari ini aku panggil Bang aja ya. Bang Harold aja ya. Sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Bang Harold. Aku mau supaya yang di luar lebih kenal lagi. Nanti mungkin sama editor bisa dimasukin nama Instagramnya atau apa boleh ya Bang ya? Boleh. Oke. Ya, Pendeta Harold Pardede ini melayani di GKTI Raja Daud, Jakarta. Betul ya Bang ya? Dan sudah menyelesaikan doktoral di STT Muria Serpong, Tangerang. Waduh, mantap nih. Berarti kita bakal bahas banyak soal tentang firman Tuhan hari ini nih ya. Dan oh ya, Bang Harold ini juga penulis buku. Nih dia punya 3 buku yang membahas tentang tema kita hari ini, yaitu ada buku pertamanya ada pacaran, pernikahan, dan seks. Waduh. Buku kedua ada tentang perzinahan, dan ketiga tentang perceraian. Boleh tepuk tangan? Nih kayak kita akan membahas isu yang sangat-sangat hits sekali gitu ya di kalangan anak muda dengan orang yang tepat nih sepertinya nih. Karena udah ada 3 bukunya guys, jadi silahkan dicari di toko-toko buku terdekat ya. Oke, Bang Harold gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa ya? Walaupun sedikit capek ya. Oh, oke. Excited nggak sih Bang kita bakal bahas? Excited, selalu untuk anak muda selalu excited. Wih, mantap. Ini berarti sesuatu yang apa ya, karena udah ada bukunya, sesuatu yang memang jadi concernnya Abang sendiri apa gimana sih? Betul, dan sering juga melakukan seminar soal ini kan. Oke. Nah hari ini karena tenang aja pembahasan ini akan kita bahas selama 1 bulan ke depan ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita mau yang pemanasan dulu. Hari ini kita mau bahas tentang kasih eros nih. Kita mau nanya, Bang, ini sebenarnya Alkitab sendiri mengajarkan kita ada berapa banyak kasih sih, dan kan kita juga sering banget denger yang namanya kasih eros. Nah bedanya apa sih sama kasih-kasih yang lain? Jadi dalam perjanjian baru khususnya ya, kita nggak usah perjanjian lama. Dalam perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani ada 4 jenis kasih biasanya. Oke. 4. Agape, Philea, Eros, Storge. Oke. Tetapi yang hanya ada di dalam Alkitab perjanjian baru hanya 2. Agape dan juga Philia. Ini agape ini paling banyak muncul, hampir 250 kali di perjanjian baru. Sedangkan Philia ini sekitar 50 kali. Nah, Storge sama Eros sejujurnya nggak ada di dalam perjanjian baru. Nggak ada? Nggak ada. Tetapi meaningnya bisa kita temukan ketika kita baca kitab Kejadian saat Allah berkata beranak cuculah. Jadi sebenarnya Eros itu lebih kepada kasih hubungan seksual antara pria dan wanita yang seharusnya itu sudah di dalam konteks pernikahan. Oke. Ini berarti ya yang konteksnya tentang seks dalam pernikahan gitu ya? Betul. Jadi nafsu birahi, itulah eros tuh ya sebenarnya. Tapi kalau ayat Alkitab yang perjanjian baru nggak ada. Nggak ada. Cuma itu ya sering dipakai karena konteksnya kalau teman-teman juga pernah baca kitab Kidung Agung, kenapa itu dibilang kitab erotis? Nah, karena banyak adegan-adegan atau ayat yang seperti hubungan suami istri. Gitu. Apa itu dari situ juga apa namanya? Erotis itu dari eros atau ya, ada? Ya, bahasa Yunani kan eros. Ada hubungannya ke erotis gitulah. Jadi berkaitan dengan seksual dan birahi antara pria dan wanita. Oke. Tapi sebenarnya yang pengen kita tahu nih, Pendeta. Kalau berarti tadi agape itu kasih agape itu kasih yang memberi. Kasih yang memberi. Unconditional love. Itu yang memang Tuhan kasih ke kita gitu ya. Jadi gini, kalau agape kasih memberi, sering orang bilang itu kasih yang dipraktekkan Allah kepada manusia kan? Iya. Sebenarnya boleh dibilang seperti itu, tapi nggak juga itu mesti keharusan seperti Allah kepada manusia. Karena nanti itu bisa juga dipraktekkan di dalam pernikahan.
Di dalam pernikahan nggak mungkin hanya ada eros yang nafsu tadi, Iya. agape juga harus ada. Sedangkan kalau filia itu kasih persahabatan, nah saudara. Yang satu lagi storge yang juga nggak ada dalam Alkitab, itu kasih kekeluargaan seperti orang tua ke anak. Oke, iya iya iya. Ya. Jadi memang banyak ya Banyak, Alkitab tapi Alkitab hanya dua. Hanya dua ya. Agape dan filia itu bergantian terus. Oke. Nah, balik lagi ke si eros tadi, Bang. Jadi sebenarnya eros itu gunanya apa sih? Apakah dia baik atau sebenarnya buruk gitu? Karena kan kalau kita anak muda, ya memang sesuatu yang bersifat dari nafsu gitu, kayaknya sesuatu yang harus kita jauhi. Tapi sebenarnya kalau kodratnya seperti apa sih kalau dari firman Tuhan, sudut pandangnya firman Tuhan, Bang? Hasrat seksual itu kan anugerah Allah. Kita bisa temukan itu di dalam kisah Adam dan Hawa di awal kitab Kejadian kan. Tidak mungkin itu bersifat buruk karena itu diberikan Allah. Tetapi jangan lupa di kitab Kejadian hasrat seksual itu terjadi di dalam lingkup pernikahan antara Adam dan Hawa yang kita baca teksnya, keduanya telanjang dan tidak malu. Lalu nanti ketika jatuh ke dalam dosa, nafsu seksual itu menjadi buruk. Makanya kalau kita baca Perjanjian Lama, ada perzinahan, percabulan, incest, hubungan orang tua dan anak atau sesama saudara, bahkan poligami semua terjadi. Itu karena hasrat seksualnya sudah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa jatuh. Tapi pada mulanya semuanya baik, eros itu ya baik, tapi harus dalam lingkup pernikahan. Jadi kenapa sekarang banyak terjadi percabulan, perzinahan dengan hawa nafsu seperti kasih eros? Karena sudah tercemar dengan dosa. Nah ini kan kita omongnya agak sedikit teologis ya. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Nah itulah nanti dipulihkan di dalam Kristus kalau kita bisa mempraktekkan eros hanya dalam pernikahan. Kalau di luar pernikahan seperti ditanyakan tadi pasti buruk. Nah itu dia eros. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau ditanya fungsinya sebenarnya apa sih, Pendeta, si kasih eros ini dalam hubungan manusia? Pastinya prokreasi namanya, menghasilkan keturunan. Itu paling mandat paling awal kan dibilang Allah beranak cucu lah. Itu pasti menggunakan kasih eros gitu kan. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, ketika kita nanti menikah, nggak mungkin hanya nafsu mulu. Nah ini kan bahaya kan nanti kan, jadi budak seks juga. Tetapi harus ada agapenya, semua terjalin. Tetapi yang paling pertama adalah memanfaatkan anugerah Allah itu, hasrat seksual itu untuk menghasilkan keturunan. Begitu. Tapi mungkin nggak, Pendeta? Maksudnya ini kan kalau tadi kita, ini ada agape. Ya. Kalau tadi Pendeta bilang agape juga harus ada dalam pernikahan atau dalam hubungan manusia, sesama manusia gitu ya. Terus ada juga eros. Mungkin nggak manusia memang diwajibkan atau bisa nggak kita bisa menggunakan itu dengan baik gitu, Pendeta? Semuanya. Iya, semuanya. Kalau masih di dalam tahap sebelum pernikahan, susah. Karena agape itu seperti kan Yohanes 3:16, kasih Allah, begitu besarnya kasih Allah kan. Kita nggak mungkin mau mati-matian untuk pacar kita, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi nanti aja tunggu pas sudah jadi suami istri baru mati-matian berkorbannya. Nah, kasih agape itu kan kasih yang memberi, ya. Sedangkan eros kasih yang menginginkan. Jadi ada timbal baliknya begitulah. Jadi nggak mungkin semuanya dilakukan kalau belum masuk dalam pernikahan yang kudus. Gitu. Ini kan sebelum ke pernikahan ya, Pendeta, kan kita penonton kita nih kebanyakan kayaknya mungkin masih dalam tahap pacaran. Jomblo. Nah, kalau jomblo nanti kita bahas di episode ketiga deh kayaknya nih. Nanti kita mau bahas yang jomblo-jomblo. Nah, taruhlah dalam pacaran. Jadi sebenarnya ketika misalnya kita lagi baru pacaran nih, Pendeta. Itu sebenarnya kita pakai kasih yang mana dulu nih yang kita bisa kasih. Kalau tadi di awal Bang Harold udah bilang ini di dalam pernikahan si eros itu ya. Berarti di luar pernikahan udah pasti susah banget. Nah, kalau misalnya dalam hubungan pacaran sekarang kita sebenarnya harusnya pakai kasih yang mana? Apakah memberi itu berarti kan memberi segalanya? Kadang kan kita juga kayak si bucin-bucin itu kan, maksudnya orang-orang yang bucin ini jadi kayak, kita harus agape memberikan segalanya gitu. Jadinya justru malah hancur nanti kan. Ya, itu gimana, Bang? Kalau dalam pacaran atau yang bagi sekarang PDKT lah atau apa ya, paling cocok hanya filia. Menganggap
yang Pasangannya? disukanya atau PDKT-annya itu sahabat, teman, saudara, begitu. Itu hanya filia gitulah. Bukan berarti ada tingkatan agape lebih besar dari filia, enggak juga ya. Itu semua bersinergi di dalam kasih itu dibuat di dalam bahasa Yunani itu hanya bergantian saja. Cuma jangan sampai agape di dalam pacaran justru akan merusak pacaran tersebut kalau tidak serius menuju pernikahan. Karena kayak tadi dibilang udah dikorbankan semua di pacaran kan, segalanya sudah kuberikan, begitulah. Ya rupanya hancur nggak jadi kan, makanya jangan. Selalu saya katakan nggak perlu terlalu berkorban di pacaran, nanti berkorban mati-matiannya di pernikahan. Jadi kalau untuk pacaran atau lagi mulai dekat sama pasangan lawan jenis, filia lah. Makanya kalau bahasa kita kan orang Batak ya, udah ada temanmu. Iya kan? Iya, Mana mau mamaku bilang, siapa itu pacarmu? Nggak mau. Bagi iya, orang Batak, temanmu siapa itu namanya? Bener, Padahal aku bilang pacarku itu. Iyalah masih temanmu itu. Ya kan? Karena belum nikah gitu Iya, kan. iya, bener. Iya, kadang kan bener kita harus tahu batasannya berarti ya, Betul. Bang ya. Karena kan kalau misalnya anak muda zaman kita sekarang berpikir bahwa ya itu kalau kita misalnya kita lagi jatuh cinta sama orang. Saking kayaknya karena mungkin belum mengerti tentang kasih itu sendiri ya. Jadi kayak pengennya semuanya dikasih gitu. Bahkan ada banyak hal yang akhirnya memberikan apapun yang dia punya termasuk jatuh ke dalam dosa seks itu Betul. sendiri. Jadi hari ini buat teman-teman, hey ya, teman-teman yang ada di sini juga kita jadi tahu nih point of view baru bahwa sebenarnya yang harus kita kasih ke dalam pasangan kita yang dalam konteks pacaran ini filia berarti. Saudaraan, teman ya. Bersahabat lah. Nah itu bedanya apa sih Bang antara si filia dan agape ini? Kalau filia tuh kasih yang seperti apa? Yang memang ada win-win solution atau take and give atau gimana sih Bang? Yesus pernah bilang juga kok, pakai kasih filia, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawa kepada sahabat-sahabat. Nah di situ dipakai dua langsung, agape dan filia. Makanya itu selalu bergantian terus. Saya tidak setuju dikatakan agape lebih besar dari filia, enggak. Itu hanya bergantian, yang artinya memang kasih yang memberi berkorban, seperti Yesus mati di kayu salib untuk kita umatnya, dan termasuk untuk murid-muridnya, tetapi kita itu menjadi sahabat terdekatnya secara relasi. Gitu. Sahabat itu tidak ada rahasia, kata Yesus. Begitulah. Nah, justru di dalam pacaran, menuju kita serius, baik itu mulai dari PDKT, status pacaran, sampai nanti nikah, kan dimulai di pacaran itu kita harus sebagai sahabat yang terbuka. Keterbukaan kan? Yeah. Masa kita mau menuju hubungan yang serius, mau menikah, tetapi semua masih ditutup-tutupi. Berarti kan bukan pacaran yang serius. Begitu. Jadi bedanya itu aja. Cuma memang orang selalu beranggapan agape itu kasih Allah yang tertinggi, yang tidak bisa kita praktekkan. Padahal ada benarnya. Kenapa? Kita tidak mungkin mau mati untuk orang yang nggak kita kenal. Iya. Betul kan? Benar-benar. Yesus mau mati untuk orang yang berdosa terhadap dia. Itu berat. Iya. Kita, misalnya ada teman kantor kita. Dia sudah buat salah, korupsi di kantor. Saya mau gantiin dia, nggak mau lah. Kan nggak enak, biar aja dia dipecat gitu. Tapi Yesus menggantikan kita. Jadi mau dibilang lebih besar, kasih Allah, ya boleh, it's okay. Tetapi jangan bilang, wah kita harus terus agape, filia itu nomor 2, second class. Enggak, itu bergantian. Sama sih. Iya. Walaupun sebenarnya rasanya mungkin kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan kasih, tapi mungkin nggak kalau kita memberikan agape itu ke orang lain? Mungkin. Bang. Pasangan hidup. Itu ya? Pasti. Jadi apapun yang terjadi, misalnya pasangan hidup kita melakukan kesalahan, quote and quote, sekarang di infotainment lagi hits-hitsnya nih kan ya. Banyak pasangan artis yang berpisah gitu ya. Mungkin ada kesalahannya menyakiti hati kita, tetapi kita memaafkan. Agape itu. Betul kan? Betul. Itu agape. Unconditional love. Kasih tak bersyarat. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Ini ya saking kusyuknya langsung, ini bener nggak ya pacar gue ini nggak ya gitu. Oke, nah ini kita nanti bakal bahas lebih dalam lagi Bang. Pertanyaannya teologis sekali. Yang praktis dong. Iya tadi sebenarnya ya mohon maaf nih karena saya jomblo ya, jadi nggak tahu nih. Jadi nggak tahu nih mau nanya-nanya yang. Cuma nanti pasti bakal ada banyak pertanyaan di
Karena hari ini kita baru ngomongin Eros dulu nih Bang nih. Nanti abis Iya, ini iya, baru benar, kita benar. mau ngomongin soal pacarannya. Betul, Jadi betul. teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan bahas banyak hal. Kita akan kupas tentang love, sex, and dating ini. Dan saksikan terus podcast di channel YouTube GBKP Tanjung Priok. Jangan lupa like, comment, subscribe dimanapun. Oke, kita balik lagi minggu depan ya. Sampai ketemu lagi.